Hai guys, kembali lagi di YouTube channel saya dengan saya Park dan sekeliling saya Anda tidak nampak. Bukan bercanda aja guys, nggak ada apa-apa sini. Terus hari ini saya masak yang sangat murah, meriah, enak dan terjangkau. Kan kategorinya tuh murah, meriah, enak, terjangkau. Jadi hari ini saya masak sesuatu yang masih makanan Asia juga. Tapi sebelum itu, teman-teman yang di luar sana, bapak, ibu, nenek, koko, cece, adik-adik yang menyaksikan video YouTube saya, mohon di-subscribe, dibantu di-subscribe YouTube channel dan like videonya untuk memberikan dukungan kepada saya untuk terus berkarya. Jadi, hari ini saya mau masak Japanese curry. Itu namanya curry Jepang. Pasti kalau mendengar curry Jepang itu ada yang bilang pasti gulai. Sebenarnya dia tuh hampir sama dengan gulai, tapi ini versi orang Jepang ya. Tapi gua masak ini dengan versi saya sendiri, dengan bahan-bahan yang gua mau simpan ke dalam itu, yang bahan-bahannya gua mau cemplungin gitu. Jadi mudah banget. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang akan kita mutilasi dan kita terjunkan ke dalam air yang nanti yang udah mendidih gitu. Jadi sebelum itu mari kita lihat jalan ceritanya untuk memutilasi semua bahan-bahan yang ku persiapkan. Guys, bahan-bahannya ini yang akan kita perlukan untuk masak curry Jepang. Bahan-bahannya mudah terjangkau di mana saja, cari di pasar. Jangan cari di toko baju, di toko sepatu, toko bangunan, nggak ada guys bahan ini. Jadi carinya di pasar, pasar kaget atau pasar apa, yang penting pasar ya guys. Sebelum kita mutilasi dan perkenalkan, ini bahan-bahannya. Ada ubi rambat, ini ubi rambatnya warna purple, biru tua mungkin ya, gua nggak tahu. Terus ini warna orange, gua tahu ini warna orange karena gua udah masak. Warna orange, ada warna putih juga tapi gue nggak beli. Terus ada lagi ini kentang ini 2 biji doang. Terus ada beetroot. Ini beetroot gue nggak tahu bahasa Indonesia apa guys. Kalau kakak-kakak, ibu-ibu, nenek-nenek, bapak-bapak, enci-enci yang tahu beetroot itu apa Indonesia, tolong kasih tahu saya di kolom komentar di YouTube saya. Itu beetroot itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi gue bisa tahu karena gue nggak tahu juga bahasa Indonesianya apa. Jadi mohon berikan arahan yang bagus gitu. Jadi gue tahu nama sayurannya apa. Terus ada lagi, ini ada kol bunga. Ini gue tahu kol bunga. Ada buncis dan labu kuning. Ini gue tahu. Ini takarannya terserah guys. Kalau mau banyak sayur ya terserah. Terus ada lagi daging cincang. Daging cincang ini teman-teman boleh pakai daging cincang ayam, mau daging cincangnya kambing, sapi, terserah guys. Yang penting daging, jangan daging-dagingan ya. Tapi vegetarian daging boleh. Terus beli daging ini guys, ingat jangan beli di toko sepatu, toko bangunan ya guys, nggak ada. Adanya tuh di pasar ya, di pasar daging atau di pasar yang tukang jual sayuran. Ada lagi nih guys, garam ini 1 sendok, bukan 2 sendok ya guys, 1 sendok. Kalau gue bilang 2, mohon dilarat. Terus ini gula 1 sendok. Terus ada jahe. Jahenya 1 jempol doang, nggak banyak. Kenapa saya kasih jahe? Ini alasannya biar bau dari daging itu tersamarkan. Jadi ada bawang putih.
Bawang putih ini kenapa satu, guys? Pasti tanya di YouTube videonya itu bawang putihnya banyak, kenapa sih satu? Kasian, guys. Tadi saya cek tempat penyediaan makanan saya, rupanya bawang putih saya tinggal satu, jadi terpaksa saya harus pakai satu. Tapi ya nggak apa, karena kita masaknya kan kari kan, jadi nggak terlalu banyak pakai bawang putih. Jadi ini bahan-bahannya, ini curry base Jepangnya, ini curry paste Jepangnya ya. Ini golden curry, ini kata teman gua ini brandnya enak, jadi gue beli ini. Ini boleh, ini hot, ini yang pedas banget. Ada tuh yang sedang, ada yang nggak sama sekali. Jadi gue pakai yang hot karena gue suka cabai. Terus ada lagi saus tiram. Saus tiram ini kenapa saya pakai saus tiram? Karena saya berikan ada kesan seafood dikit. Jadi enak. Ini kan style gua, jadi gua harus masak yang sesuai dengan gua. Tapi Anda boleh menghilangkan dari menu Anda, dari ingredients, dari bahan-bahannya kalau Anda alergi dengan seafood saus tiram ini. Terus minyaknya ini minyak apa aja boleh, guys. Mau minyak sayur, mau minyak matahari, bunga matahari, mau minyak kacang kedelai, mau minyak apa, asalkan jangan pakai minyak jelantah aja atau minyak yang aneh-aneh. Pokoknya minyak ya, guys, yang boleh dimakan, bisa dikonsumsi manusia, yang penting sehat dan halal. Terus ada lagi micin, ini namanya chicken stock, tapi gue bilangnya micin Ajinomoto atau apa, yang penting kan dia sejenis penyedap rasa. Kayaknya sih micin juga, tapi ya kayaknya MSG, tapi dia nggak tulis sih biasanya. Jadi sebelum kita mutilasi, gue akan memperlihatkan cara mutilasinya gimana, guys. Mudah banget dan senang dan cepet. Ini dipotong, guys. Nih, potongnya bisa kecil-kecil. Dipotong kayak silang-seling gini. Gue tunjukin segini kecil ya, guys. Segini kecil. Jadi terserah sih mau potong gimana, tapi ya gue prefernya kayak potong kayak kecil-kecil gini, jadi selang-seling gitu. Atau Anda juga boleh potong kayak gini, dibelah dua. Kalau mau cantik ya, boleh dipotong kayak gini, kayak batang korek api. Nah, kalau mau cantik gitu loh. Tapi kan gua bukan masak buat cantiknya. Yang penting kalau potong terlalu kecil itu kadang-kadang hancur juga karena dia umbi-umbi, guys. Gitu loh. Terus guys kan tahu tuh cara gimana potong kol bunga. Biasanya gini, potong kol bunga itu mudah banget, dibuka satu-satu gini. Ini kan ada kayak tangkai-tangkai gini, dibelah gini kecil-kecil doang. Jadi mau prefernya mas-mas, ibu-ibu yang di rumah, cece-cece, ya terserah Anda. Yang penting terpotong, tercincang, termutilasi gitulah. Untuk jahe dan bawang putihnya dicincang ya, ibu-ibu, biar kesannya enak, biar mudah digoreng juga, biar enak. Ini bahan-bahannya udah kumutilasi semua, tinggal masak doang. Ini tadi aku ada mention, ada kasih tahu ini dicincang ya, bawang putih sama jahenya dicincang halus biar enak. Terus nanti tinggal kita masak, gua kasih tahu cara masaknya gimana. Gampang, mudah banget, tinggal cemplung, diterjunin, jadi gitu. Nah, ayo kita lanjut dan kita terjunkan, kita masak semuanya. Sebelum itu open ini dulu, masak. Kasih minyaknya yang agak banyak ya, ibu-ibu, karena masak kari itu harus identik dengan minyak agak banyak biar enak gitu. Jadi dipanaskan. Ini kan wajannya dibuka udah panas. Jadi gua harus buka ini, ibu-ibu, karena di apartemen itu biasanya kan nggak ada ventilasi udaranya tuh. Jadi gua harus pakai ini, kalau nggak nanti alarmnya berbunyi kencang. Jadi gua harus diusir, kalau udah berbunyi gua harus diusir. Jadi makanan gua harus ditinggalin gitu. Jadi amannya seperti ini. Jadi ini gua masukin, gua renyain dulu.
goreng. Ini lagi dipanasin, lagi digaringin bawang putih sama jahenya. Garing biar enak, biar harum kari Jepangnya. Setelah garing, ini kan udah garing nih. Setelah bawang putihnya dan jahenya udah garing, ibu-ibu masukin atau kakak-kakak, muter. Bahaya. Ini dimasukin. Ditumis dulu dagingnya. Tumis. Gak perlu tunjukin ya ibu-ibu, kakak-kakak yang di rumah. Tumis itu kan tahu, jadi ya ini dia. Kayak diaduk bawang itu, kayak ditumis itu doang, di bolak-balik doang. Mudah banget. Nih tumis sampai dia keluar minyak, ibu-ibu. Karena daging cincang itu kan ada yang gemuk, ada yang gendut kan, jadi ditumis ini biar minyak yang dari sapi itu keluar juga, biar enak. Setelah itu sayur-sayur yang kita mutilasi tadi kita terjunkan atau kita lempar ke dalam, dicemplungin, terus diaduk ini biasa aja. Jadi aduk rata. Ambil air, ibu-ibu masukin airnya secukupnya. Jadi nggak perlu banyak air gitu. Kalau mau banyak kuahnya, ya terserah ibu-ibu. Tapi kalau saya kuahnya saya nggak mau banyak-banyak. Jadi ya sekitar ya kira-kira. Ibu tahu sudah kalau airnya berapa banyak. Jadi ditumis sama air yang kita masukin itu sampai dia empuk. Kira-kira itu airnya ibu-ibu, kakak-kakak, cici-cici, airnya ini secukupnya lah. Yang penting dia tuh menutupi sayur-sayur itu biar direbus atau dikukus atau ditumis ini biar cepat lembut, jadi cepat selesai. Jadi dia harus lunak, harus empuk gitu, baru enak dia. Kalau nggak kayak gitu dia nggak enak karinya. Terus masukin garam yang tadi 1 sendok, gula 1 sendok, ini semua. Terus micinnya yang katanya tadi Ajinomoto itu gue masukinnya karena kan dia rasanya kadang-kadang itu kan tergantung dari kapasitas sayuran yang kita masuk. Jadi gue masukin kayak ini 1 sendok makan, kecil. Jadi 1 sendok makan nih, segini, 1 sendok makan. Masukin. Terus oyster sauce-nya ini, saus tiramnya ini, teman-teman, masuknya ini oyster sauce ini gue masukinnya 1 sendok doang, 1 sendok makan. Gampang banget. Aduk biar hancur. Itu bahan yang ini yang gue bilang curry paste yang enak itu, super enak ini. Nih kan dia ada 2 pieces, 1 bungkus itu bisa ada 2 pieces, jadi lo bisa pakai 1 pieces doang itu. Tergantung kalau lo mau rasanya lebih mantap, sedap jaya, mantul, pakai ini udah cukup 2. Kalau mau mantul rasanya, ini dia kayak gini kan, bebo, wangi. Ini sih kalau gua cium dia ada cinnamon, ada kayu manis ya, kayu manis, ada ketumbar gitu. Ada sih sini ditulis sini, ya ditulis sini ingredientsnya tuh. Ada palm oil, ada garam, ada ini, ada itu, tapi gua nggak suka gulai. Ya tahu sendiri ya, kari kalau ibu buat nama kari ya tau lah, kari sama gulai kayaknya hampir sama gitu. Jadi dipecahin, masukin. Karena gue mau rasanya sedap jaya, gue masukinnya 2 sedap jaya, karena gue mau rasanya mantul dan sedap. Satunya sih nggak mahal amat sih, kalau dirupiahkan ya sekitar 70 atau 80 ribu.
lama-lama murah. Jadi penampakannya seperti ini. Tunggu dia mendidih dan empuk, baru bisa dimakan guys. Sekarang lagi direbus gitu. Ini kari itu semuanya direbus. Nah, ibu-ibu, kakak-kakak, nenek-nenek yang di mana saja, kawan-kawan yang di mana saja di luar sana yang penasaran, inilah penampakannya yang sudah mau hampir jadi. Kenapa penampakannya ada kental-kental gini? Karena umbi-umbian itu, yang bahan-bahan yang gue masukin, itu kan mengandung serat. Jadi itu dia kental gitu, jadi kental-kental gitu, kayak ada kental-kental. Jadi per kari itu, kalau kari Jepang ya, kalau Anda pernah makan kari Jepang tuh, dia tuh kayak gini. Nah, makanya ada kental-kental gitu. Terus, misalkan nggak terlalu kental, ini saran gua. Saran gua, misalkan kamu nggak mau masuk umbi-umbi, kalau kurang kental atau gimana, nggak mau kentang atau apa, lu ibu-ibu boleh masukin tepung kanji atau tepung jagung yang seratnya yang hampir sama. Jadi itu boleh mengentalkan gitu. Sudah hampir selesai, ibu-ibu, guys, teman-teman yang ada di mana saja. Semuanya sudah selesai. hampir selesai. Bentar lagi karena gue diteken bagian yang paling lama masak itu, yang beetroot. Itu apalah Indonesia guys, saya nggak tahu. Beetroot itu dia seratnya itu agak keras, jadi harus agak rebus agak lama, agak dimasak agak lama, jadi itu boleh hancur. Jadi yang udah hancur ini, yang kayak umbi-umbi itu udah hancur semua, jadi tinggal beetroot itu agak tunggu itu. Tapi ini kentalnya sih udah jadi sih, jadi memang betul 100% ini udah boleh makan kalau mau makan. Tapi ya kok makannya nanti, tuh nasi saya udah masak. Jadi sudah hampir selesai, sudah boleh diangkat guys. Nah, sudah selesai. Jadi gua harus ambil karinya. Tuh. Nah, ibu-ibu, kakak-kakak, nenek-nenek, kakek-kakek, teman-teman yang di luar sana, sekarang saya mau coba masakannya gue. Ini rasanya pasti sedap, saya dan mantul, karena dari wanginya aja udah wangi banget. Coba ya guys. Mantep banget, mantul, sedap, sama nasi enak banget. Nasi putih sama karinya enak, kombinasi yang sangat enak. Ayo guys, boleh coba di rumah. Kalau ada brand kayak gitu, beli aja. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Karena semua kari base Jepang itu semuanya sama. Cuma brand aja membedakan kadang-kadang. Jadi merek aja yang membedakan, tapi rasa sebenarnya sama kadang-kadang. Jadi ya ikuti saya punya resep, pasti berhasil. Enak guys. Empuk. Sapinya juga ada terasa. Kenapa saya pakai saring cincang itu? Karena saya mau semuanya mix. Enak banget. Enak. Oke guys, jangan lupa subscribe YouTube video gua kalau kamu suka dengan cara saya membawakan memasak dan semuanya. Kalau Anda suka, tolong di subscribe dan di like videonya. Tolong dari support untuk membantu saya menaikkan viewer saya. Juga jangan lupa di share kalau ada teman-teman, dan boleh men-share kepada keluarga yang bisa yang mau mencoba masakan makanan Jepang ini. Mudah banget, murah, harganya terjangkau. Dan sampai jumpa di lain hari di resep yang selanjutnya. Dan terima kasih telah menyaksikan dan menonton saya ibu-ibu untuk YouTube channel saya ini. Semoga Anda menikmati
resep saya dan terima kasih telah menyaksikan video YouTubeku. Bye bye. See you next time.